Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Ya para jamaah, kita kembali lagi di dalam channel Obing Angraiwan, yaitu seperti biasanya kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas mengenai ilmu-ilmu syariat Islam, yang jarang dibahas oleh ustadz-ustadz atau para kiai atau masyaikh atau para alim ulama yang lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang strategi syaitan atau iblis laknatullah alaih, bahwasanya dari dalam kitab Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir dan juga disertai kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, bahwasanya sudah jelas ya, bahwasanya Iblis dahulu adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah, tetapi karena kesombongannya, iblis laknatullah ini diusir dari surga. Padahal iblis yang disebut Azazil ini dulu adalah makhluk Allah yang sangat taat, yang berilmu. Jadi bahwasanya iblis ini pernah berjanji kepada Allah, tentunya bisa kita lihat di surat Al-A'raf, bahwasanya nanti akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk menemani iblis atau para syaitan atau jin kafir di neraka. Dan yang kita bahas hari ini tentang strateginya para jamaah, yang sangat jarang dibahas, yaitu bahwasanya iblis berkata di dalam surat Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu la aktsarahum syakirin." Iblis berkata Allah, maka aku akan menggoda manusia melalui depan mereka, belakang mereka, kanan, kiri, tentu dari segala arah. Tujuannya cuma satu, iblis agar mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, membuat manusia menjadi tak bersyukur. Kemudian ketika sudah manusia tak bersyukur, maka akan rawan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan pelanggaran agama. Nah, itu yang pasti akan jadi teman iblis. Nah, tujuannya, jika syaitan atau iblis tidak bisa menjadikan kita seseorang yang jahat, maka iblis akan menjadikan kita manusia yang paling merasa benar. Ingat, jika syaitan atau iblis tidak bisa menjadikan kita sebagai orang yang jahat, tidak bisa menjadikan kita sebagai ahli maksiat dan lain sebagainya, maka iblis dan para pengikutnya bisa menjadikan kita manusia yang merasa paling benar. Jika tidak bisa menjadikan kita manusia yang merasa paling benar, tentu bisa-bisa iblis juga menjadikan kita manusia yang sering menyesal dan tidak bersyukur. Karena kenapa? Kalau manusia atau para alim ulama atau seorang mukmin setelah melakukan dosa, biasanya ini akan mendapati rasa penyesalan. Rasa penyesalan itu bagus, tetapi jika berlarut-larut dan berlebihan dan didramatisir, bisa-bisa naudzubillah min dzalik, bisa menjadi
seseorang itu memiliki niat untuk bunuh diri. Bunuh diri itu hukumnya pasti masuk neraka. Orang yang bunuh diri itu hukumnya pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya. Tetapi kita mungkin sebagai manusia harus tetap berhusnuzon mawon, berprasangka baik kepada Allah. Meskipun ayatnya sudah jelas, di hadis-hadis Rasulullah SAW juga sudah jelas bahwasanya orang bunuh diri itu akan masuk neraka. Kata Rasulullah, ya finnar, pasti masuk neraka ya. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ingat apa yang saya sampaikan tadi, jika setan atau iblis tidak bisa menjadikan kita orang jahat, tidak bisa menjadikan kita ahli maksiat, maka iblis dan syaitan atau pengikutnya bisa menjadikan kita manusia yang merasa paling benar. Kalau sudah merasa paling benar, itu akan selalu bergandengan dengan sifat sombong. Karena iblis juga diusir dari surga karena kesombongannya, karena kurang adab, bukan karena ilmunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.